Baik ya, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana kita mau mengelola page numbering. Oke, saya tampilkan dalam kita lihat dulu konsep page numberingnya. Ya, bagaimana Microsoft Word memberikan penomoran halaman. Ya, ini harus kalian paham dulu ya. Kalau saya gambarkan dalam bentuk sebuah halaman, sebagai contoh begini. Ya, ini halaman dari lembar kerja kalian. Ya, page numbering, ya page number itu selalu akan ditempatkan di dua tempat, bisa di header, bisa di footer. Ya, bisa di area header, bisa di area footer. Ya, kalian harus memilih salah satu ya. Kalau di header ya header semuanya. Kalau di footer ya di footer semuanya. Ya. Kalau di area header tempat-tempat yang bisa ditempati adalah posisi kiri atas di sini. Ya, bisa di tengah sini. Ya, bisa di kanan sini. Ya, demikian juga yang di footer. Footer juga bisa di sini. Bisa di sini. Bisa di sini. Ini tentang penempatannya. Ya. Tentang penempatannya begini ya. Kemudian untuk pembuatan page number sendiri ya. Untuk page number itu nanti pilihannya bisa ada dua ya. Yang pertama adalah kita bisa merancang sendiri ya. Kita bisa merancang sendiri tulisannya. Bentar ya, tulisannya saya perkecil dulu. Oke. Jadi ada dua cara ya. Kita bisa merancang sendiri ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan format atau template yang disediakan. Ya, jadi ada dua cara ketika kita membuat ini. Ya, page number-nya kita bisa rancang sendiri atau kita juga bisa membuat format atau template yang disediakan oleh Microsoft Word. Ya. Kemudian tentang style penomorannya ya, nanti kita lihat ketika kita praktek saja. Ya. Tentang penomorannya di sini ya, bisa angka Romawi, bisa angka Latin, bisa tulisan first, second, third, dan seterusnya. Ya, nah ini tentang page number. Nah, penggunaan section itu bisa kita lakukan untuk page number juga. Ya, sebagai contoh begini. Kalau saya punya beberapa halaman nih, seperti ini ya, ada beberapa halaman. Gini, ya. Ini mau saya beri nomor halaman 10. Ini 11. Ini ya. Pertama dan kedua 10, 11. Kemudian halaman ketiganya saya mau mulai dari halaman 30 bisa saja seperti ini. Ini halaman 30, ini halaman 31. Kayak gini. Bisa kita lakukan begini. Ya. Prinsipnya sama, pembagian sectionnya bahwa kalau gitu kita harus membutuhkan section di sini, betul. Ya, kita membutuhkan section dan sectionnya harus kita letakkan di mana? Ya seperti tadi, ya sectionnya kita harus letakkan di sini ketika perbedaan halaman diinginkan seperti gini. Di sini section breaknya harus kita berikan supaya yang di atas adalah 10, 11, di sini 20 30 dan 31 misalnya. Atau bisa juga di sini nomor halamannya adalah A, di sini B, bisa begini pakai nomor halaman ini juga bisa.
Kemudian yang di sini halaman 1, ya, halaman 2, dan seterusnya bisa juga begitu. Tergantung kebutuhan aja kita lihat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang pemahaman dari page number. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oh ya, kemudian tentang peletakan page number. Ya, peletakan page number kadang-kadang ada yang terjadi kayak begini. Ya, saya menggambarkannya ada 2 halaman. Mudah-mudahan gambar saya bisa dipahami. Ini halaman pertama. Misalnya kalau kita sedang membuka ya, ini halaman yang kedua. Ini kalau kita sudah memprint dan menjadikannya buku. Ya, lihat. Biasanya ada beberapa format buku di mana halaman untuk halaman ini halaman ganjil, letaknya di sini. Sedangkan halaman untuk halaman genap letaknya di sini. Lihat. Beda nggak? Beda ya? Ini halaman untuk halaman ganjil. Ya. Ini untuk halaman ganjil. Halaman ganjil. Ini untuk halaman genap. Ini untuk halaman genap. Perbedaannya apa? Coba kalau kita lihat di sini. Oh, berarti halaman ganjil letaknya di sini, gitu kan? Halaman genap letaknya di sini, gitu ya? Betul? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau kayak gini coba kalian bayangkan. Nanti kalian punya 100 halaman. Kalian punya 100 halaman nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 100. Ya. Ini halaman ganjil, ini halaman genap. Ini halaman ganjil, ini halaman genap 4. Ini ganjil, genap. Kira-kira menurut kalian berapa kali kalian harus membuat section break? Kali. 2 kali nggak sih, Pak? Ya. Banyak banget dong. Berarti section break-nya setiap pergantian ganjil genap section break, ganjil genap section break. Ya. Nah, tentu saja nggak begini ya, karena nanti kita lihat Microsoft Word sudah menyediakan kalau perpisahannya itu mau dilakukan berdasarkan ganjil genap. Ya. Kalau yang kita buat sendiri itu kalau perpisahannya tidak beraturan. Ngerti ya maksudnya tidak beraturan? Ya, nggak ada aturannya. 1, 2, 3 halamannya begini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halamannya X. Nah, itu kan nggak ada aturannya. Nah, nanti ada ya Microsoft Word sudah menyediakan pengaturannya. Baik, mari kita praktekkan ya. Ya, silakan kembali ke lembar kerja Microsoft Word. Tadi di halaman baru ya, yang kita punya 10 halaman ya. Iya, Pak. Oke. Ya, seperti sini saya sudah punya 10 halaman ya. Kelihatan di sini ada 10 halaman. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita lihat dulu menu page numbering. Ya, coba kalian pilih menu insert. Nah, di sini ada page number. Ya, kita lihat dulu ya menunya ya. Kita lihat dulu page number.
Kemudian di sini ada top of page, bottom of page, ini tentang peletakan ya. Ada, coba kita lihat dulu di top of page pilihannya apa saja. Nih ya, kalau kita klik top of page, pilihannya ini ya, pojok kiri atas, tengah, di kanan. Ya, kalau kita lihat ke bawah banyak nih pilihannya. Nah, ini sebetulnya ini yang disebut sebagai template-template untuk page number. Ingat ya tadi ada dua cara, kita merancang sendiri atau kita menggunakan template. Ini kalau kita menggunakan template nih. Ya, ini kalau kita mau meletakkan di atas, ya di area header. Tapi kalau kita mau meletakkan di bottom of page juga ada, berarti ini di area footer. Ini juga sudah disediakan macam-macamnya nih. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya page margin. Ya. Itu dengan posisi tertentu yang agak antik nih kalau kita memilih page margin. Ya, ada yang vertical right, vertical left, Asian bar right, Asian bar left. Atau yang current position. Ya, apa yang dimaksud dengan current position? Current position itu adalah di posisi kursor kita berada. Ya, kalau halaman saya ini sekarang misalnya saya sekarang berada di halaman apa? Halaman berapa nih? Misalnya di halaman 2, maka yang dimaksud dengan current position itu adalah di posisi kursor kita berada. Ya. Berarti dimulai dari kursor kita dong, Pak, halaman kursor. Iya, dimulai dari halaman kursor. Tapi dia akan langsung menempatkan di seluruh section yang ada. Nanti kita bahas dulu deh. Yang pasti tahu maksudnya current position dulu ya. Jangan memilih dulu ya. Kemudian tentang format page number apa? Nah, di dalam format page number ada pilihan apa saja, yaitu tentang penomorannya. Nih, penomorannya macam-macam ya. Kita bisa lihat ada angka 1, 2, 3, ada pakai minus, A kecil, B kecil, A besar, B besar, 1 Romawi, 2 Romawi kecil, ya, 1 Romawi, 2 Romawi besar. Nah, ini penomoran-penomoran yang bisa kita pilih. Ya. Kemudian tentang page numbering ini adalah kalau sectionnya berbeda, ya, apakah penomoran itu mau dilanjutkan dari section sebelumnya, ya, ataukah mau kita awali dengan start. Nah, ini kalau kita nanti mau memilih page numbering yang berbeda antar section. Perhatikan di sini di page numberingnya. Gitu ya. Oke, ini cancel dulu. Kita lihat dulu ya. Coba ini home-nya saya show, height-nya saya inikan dulu. Ya, jadi kita tidak usah nulis apa-apa deh di sini ya. Karena nanti kita akan memberikan penomoran halaman. Ya, coba Anda masuk ke menu page layout, kemudian buka menu page setup. Nah, kalau nggak salah kalian sudah masih ingat penggunaan pembuatan header footer yang berbeda di untuk halaman ganjil dan genap? Oh, 10 event. Sudah dipelajari waktu kalian di KPD ya kalau nggak salah ya? Kalau KPD kayak belum deh, Pak. KPL. Different out and event itu. Ini ya, header and Ya. footer, different out and event, different first and page. Different first page. Ganjil dan genap, different first page. Ya, ini tentang header footer yang berbeda untuk halaman ganjil dan genap. Ya, nah ini ada hubungannya kalau kita mau membuat nomor halaman yang berbeda antara ganjil dan genap. Oke, ini saya cancel dulu. Yuk kita lihat posisi standar penomoran halaman itu bagaimana pada saat kita belum memberikan section break.
Ya, ini semua kita belum membuatkan section break. Ya, yuk kita coba sama-sama ya. Oke, mari kita mencoba. Silahkan pilih menu insert, kemudian page number. Ya, kemudian kita memilih misalnya bottom of page. Bottom page. Ya, perhatikan di sini. Yang plain ini adalah penomoran-penomoran tanpa format ya. Penomoran-penomoran tanpa format. Sedangkan mulai dari yang bawah kayak begini, ini ada page 1 of 1. Ini sudah ada formatnya nih. Apalagi kalau yang modelnya seperti kayak gini nih, ada garisnya ya. Ini sudah menggunakan format. Ya, kayak begini ini sudah ada pemformatan yang dilakukan oleh si Microsoft Word. Nih, apalagi kayak begini ya. Ini sudah ada nih. Oke, sementara kita coba pilih yang sama dulu ya. Kita pilih yang standar dulu. Yang tidak ada formatnya dulu. Coba silakan pilih yang plain number 3. Yang letaknya di kanan bawah. Ya, silakan langsung klik aja. Udah? Kemudian ini nomor halamannya supaya kelihatan saya akan perbesar. Kalau kalian di sana pada saat nyoba mau diperbesar boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini saya perbesar biar kelihatan aja. Oke, segini cukup lah ya. Lihat. Ya. Jadi pada saat kita menggunakan insert, page number, pilih bottom of page, ya, kemudian kita memilih tampilan yang kita inginkan, maka penomoran halaman otomatis dimunculkan di seluruh halaman. Ya, lihat, saya punya 10 otomatis menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan ya? Seluruh halaman tanpa kecuali. Ya, kita lihat dulu yang mudah-mudah. Oke, Pak, ini nomor halamannya saya bukan pakai nomor halaman 1, Pak. Saya mau pakai style yang berbeda. Oke, kalau mau pakai style yang berbeda, ya, kalian tinggal masuk lagi ke page number ini, ya, pilih format page number, kemudian pilih aja di sini, rubah aja. Oh, saya mau pakai ABC besar, ya udah ABC besar, oke. Maka otomatis yang tadi 1, 2, 3 berubah dengan sendirinya, seluruhnya tanpa kecuali. Saya mau pakai Romawi, sama aja ya, format page number, saya ganti menjadi Romawi kecil deh. Ya, oke. Maka dia berubah. Oke. Atau bisa saja misalnya Pak, saya mau memulai karena ini adalah bab 2, misalnya saya sedang menulis bab 2, dan bab 2 ini dimulai dari halaman 45. Maka kita bisa merubahnya supaya halaman pertama ini menjadi 45. Gimana caranya? Page number, format page number. Pertama tentu angkanya kita rubah dulu pakai angka 1, 2, 3 biasa gitu ya. Kemudian start at-nya kita tandain. Kemudian di sini kita isi dengan nilai yang kita inginkan, halaman 45. Cuman ingat ya, kadang-kadang di beberapa Microsoft Word, ketika kita ngetik 45, halaman pertama di sini 46. Bukan 45. Ya, sehingga kalau kayak gitu kita akalin aja. Oh, berarti kalau 45 dia mulainya 46, berarti supaya mulainya 45 kita harus mengisi 44. Gitu ya. Coba ya, seperti ini saya klik OK. Maka lihat 45, 46, 47, 48 dan seterusnya. Coba kita ganti posisinya ya. Kita pilih page number, kemudian kita pilih bottom of page. Ya, ini tadi posisinya di sebelah kanan. Nah, saya mau ganti sebelah kiri, Pak. Bisa nggak? Dengan langsung mengganti. Coba aja.
klik play number yang 1. Ya. Maka lihat semua penomoran halaman berubah ke posisi sebelah kiri. Ya, cuman dia default fontnya akan berubah juga otomatis ya, sehingga saya harus memperbesar lagi. Ini. Ya, jadi page number itu ketika kalian rubah, ya insert page number, apa saya mau memilih yang di atas gimana Pak? Ya, pilih aja mau di atas mana, di atas tengah. Oke, saya klik di atas tengah ya, seperti ini ya, saya rubah lagi ya nih. Saya klik. Nah, lihat. Sekarang kalau kalian lihat ketika memilih di atas, agak berbeda dengan tadi. Ya, ternyata kalau kita memilih di atas, maka penomoran yang di bawah tetap ada. Ya, Pak, saya mau memilih salah satu. Ya udah, hapus saja salah satu yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau saya mau pakai yang di atas, ya sudah, yang di bawah ini dihapus. Bisa diikutin semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, sip. Pak. Bisa, Pak. Sip. Coba yang di atas ini, yang di area header, ya, kita ganti dengan menggunakan page number yang memiliki format agak kompleks. Misalnya kita pilih yang mana ya? Ya, kalau kalian menggunakan Microsoft Word versi berbeda, tampilan di sini kemungkinan pilihannya agak berbeda ya. Pak, saya kok nggak ada yang model begitu? Ya, mungkin kalian menggunakan versi yang berbeda, nggak apa-apa. Pilih yang ada saja. Ya, sebagai contoh, saya memilih yang ini nih. Ini. Yang di atasnya ya. Ya, saya memilih ada tulisan 45 dari sekian. Dari 10, saya punya 10 halaman, ini adalah halaman 45 misalnya. Ini 46 dari 10 dan seterusnya ya. Terus yang di bawah misalnya nih, yang di footer kita coba rubah. Menggunakan bottom of page yang ada pemformatannya. Misalnya pakai yang mana ya? Nah, yang ini nih. Coba ada nggak di komputer kalian? Ya, karena ini sudah menggunakan ada image-nya, hati-hati ya. Karena tulisannya kalau diperbesar, image-nya juga harus diperbesar. Kayak gini nih. Ya, karena tulisannya saya perbesar, image-nya saya perbesar juga. Untuk memperbaiki tampilan image, kita bisa menggunakan format shape kayak gini ya. Misalnya lainnya saya nggak mau pakai warna biru. Silahkan dirubah di sini.
Ya, lainnya saya mau pakai warna merah. Oke, pakai warna merah misalnya. Ya. 45-nya pakai warna yang berbeda lagi, silakan saja. Kalau yang tulisan apa angka 45-nya kita bisa merubah dari sini ya. Nah, begini. Kalau kita lihat ke bawah semuanya pasti berbeda. Ya, 47, 48 tapi dengan format yang sama. Oke, bisa diikutin ya? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Yuk, nah sekarang kita akan belajar bagaimana Pak kalau saya mau merubah penomoran halaman, ya. Katakanlah 3 halaman pertama itu pakai ABC, ya. Jadi ini halaman pertama itu ini adalah A, ini B, ini C, ya. Kemudian halaman yang berikutnya ini tidak pakai lagi ABC, tapi pakai 1 Romawi, 2 Romawi, dan ini pun dimulainya bukan dari 1 Romawi, tapi dimulainya dari 5 Romawi misalnya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan yang seperti begitu ya, yuk. Maka konsep section break itu harus kalian gunakan lagi. Ngomong-ngomong sudah jam berapa? 11.33. Ya, jadi penggunaan konsep section break harus kembali kalian gunakan. Nah, dalam contoh ini section breaknya harus di mana? Tadi perubahannya mau ada di mana? Halaman 1A, ini B, ini C gitu ya. Berarti perubahan atau section breaknya harus kalian berikan di halaman sini. Nanti ya. Nah, karena tadi halaman ini kita menggunakan Control Enter, kursornya harus kalian perhatikan ya, jangan sembarangan. Ya, ketika menyisipkan insert break. Lihat lihat di lembar kerja saya nih. Ya, Anda harus sadar sepenuhnya ketika kursor ada di sini atau kursor ada di sini, ini dua posisi yang berbeda. Walaupun nggak ada gambar apa-apanya kan Pak, di sini kan sama saja dong, seharusnya enggak ya. Kenapa? Coba saya aktifkan show height-nya. Nah, lihat ya. Kalau kursor di sini berarti ini kursor dianggap sebagai ada di halaman 3. Tapi kalau saya letakkan di sini, kursor dianggap ada di halaman 4. Buktinya apa? Coba nih, kalau saya ketikkan sesuatu ya, saya ketikkan huruf A aja. Tuh, lihat tempatnya di halaman berikutnya. Paham ya? Jadi kalau dalam keadaan show height-nya tidak aktif, perhatikan baik-baik posisi kursor. Karena kita mau menyisipkan section break, pastikan dia berada sebelum simbol page break. Kalau misalnya mau diberikan satu baris kosong, boleh juga, silahkan di sini misalnya boleh. Ya, tergantung kebutuhan, masih ada baris kosong atau tidak. Oke, ya kita berikan section break ya. Insert. Sorry, memberikan page break ya. Pilih ke page layout, break. Kemudian kita pilih continuous. Ya, bukan explicit karena halamannya sudah kita siapkan. Jadi kita pilih continuous. Ini ya. Jadi kalau saya kecilkan ini section breaknya supaya kelihatan. Ini halaman pertama saya halaman 45, halaman kedua 46. Ya. Ini kembali lagi 45, kembali lagi 46. Wah, apa yang terjadi nih? Coba lihat. Lihat ya.
halaman 45, ini halaman 46. Di sini kembali lagi ke halaman 45. Rupanya di sini akan lihat nih ada section break. Ya. Ini section break saya rupanya salah tempat ya. Ini saya letakkan dulu di sini. Ya, 45, 46, 47. Kemudian ini kembali lagi 46. Ya, jadi kalau Anda menemukan halaman yang kayak gini udah biarin dulu, nggak masalah. Yang penting section break-nya sudah benar. Gitu ya. Bisa diikutin ya? Bisa, Pak. Oke, kemudian sekarang kita lihat. Sekarang kita akan merubah yang 3 halaman pertama ini adalah menjadi A, B, dan C, gitu ya. Kemudian halaman yang di sini, ini bukan halaman 46, tapi apa tadi? 5 Romawi, 6 Romawi, 7 Romawi, gitu ya. Oke, nah kalau kita mau melakukan seperti itu, ingat, kita harus memutuskan hubungan antar section dulu. Gimana caranya? Yang masih ingat? Memutuskan hubungan section? Link to previous. Ya, kita masuk ke area header footer di mana pemutusan hubungan section itu mau dilakukan. Ya, ini kan batas antara section 1 di atas, section 2 di bawah gitu ya. Coba saya klik area footer. Maka lihat ini footer section 1, di sini header footer section 2. Ya. Oke, jadi kita tempatkan memutuskan hubungan itu adalah kita tempatkan di header section 2. Kenapa? Karena header section 2 yang ada same as previous. Atau di footer section 2 juga nggak apa-apa di sini. Ada tulisan same as previous. Tapi kalau di section 1 nggak ada tulisan same as previous karena ini adalah yang pertama. Gitu ya. Jadi saya tempatkan dulu di header section 2 di sini. Nah, ada tulisan same as previous. Kemudian baru kita klik link to previous-nya. Kita off-kan. Klik. Kalau headernya putus hubungannya, footer, ya, coba lihat di sini footer section 2. Ya, ternyata footer section 2 same as previous-nya masih ada. Hati-hati ini ya. Jadi kita klik lagi di footernya kayak begini, ya, ke area footernya atau klik di angkanya gini. Ya. Ini header section 2, footer section 2. Ya, kita klik lagi link to previous-nya. Supaya di footer section 2 juga tidak ada tulisan same as previous. Nah, ini artinya bahwa antara header dan footer di section 2 sudah terputus hubungannya dengan header footer di section 1. Sehingga sekarang, coba ya, lihat ya. Di halaman 4546 ini kita mau merubahnya menjadi ABC. Ya. Kursornya harus di mana? Di mana saja asal ada di section 1. Ya. Ada di mana saja, di halaman 2 boleh, di halaman 3 yang penting ada di section 1. Dalam contoh ini saya mau ngerubah yang di footer ya. Perhatikan ya, yang di footer yang akan saya rubah ya. Jadi saya klik di area footer section 1. Ya, ini footer section 1. Kemudian kita pilih menu insert, page number. Kemudian format page number. Kemudian kita rubah dia menjadi ABC besar begini. Oke. Kemudian karena kita mau memulainya dari A, maka kita startnya tulisnya A. Oke. Maka lihat. A, betul ya. B, C. Di section 2 terpengaruh nggak? Tidak sama sekali. Di section 2 tetap 46. Jika sekarang karena kita mau ngerubah di section 2, maka kita klik di sini.
Ya, pilih page number lagi. Format page number. Kemudian kita ganti menjadi 5 Romawi. Ya, pakai Romawi. Start at-nya kita ganti dengan angka 5 Romawi. Oke. Sekali lagi lihat dari atas ya. A, B, C, dan di sini lihat nih. Nah, ini salah satu contoh. Tadi saya ngetik 5 Romawi, munculnya 6 Romawi. Ya, saya ngetik 5 Romawi tapi munculnya 6 Romawi. Maka untuk memperbaiki ini menjadi 5 Romawi, maka saya masuk lagi page number, format. Maka kalau gitu saya nggak boleh ngetik 5 Romawi, tapi saya harus mengetik 4 Romawi. Oke. Maka lihat. Karena saya ketik 4 Romawi, di sini muncul 5. Di bawahnya gimana? Ya, udah otomatis berubah. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, dalam laporan prakerin nanti yang akan kalau kalian nanti lakukan prakerin atau dalam tugas-tugas mata kuliah yang lain, ya biasanya dibutuhkan ini. Ya, kata pengantar, daftar isi itu biasanya hanya halamannya pakai Romawi. Tapi begitu masuk bab 1 halamannya pakai angka Latin. Nah, kalian gunakan cara ini supaya menghasilkan nomor halaman yang sesuai seperti ini. Bapak, saya mau nanya. Iya, silakan. Di yang section nomor 1, kalau Kenapa? misalkan di section nomor 1, kan headernya itu page A. Terus kalau misalkan saya footernya mau ganti huruf Romawi, itu gimana Pak? Soalnya pas saya ganti, header footer itu ganti juga. Oke, ini page A gitu kan? Iya. Terus footernya? Misalkan saya mau kasih 1 Romawi. Oh, nggak bisa sayang. Ya, Oh, nggak bisa Pak? iya nggak Harus bisa. kayak Nomor gitu. halaman itu sebetulnya ketika kita pakai hanya 1 saja. Kita mau pakai di header saja atau di footer saja. Ya, ini dalam contoh saya gunakan dua-duanya supaya kalian langsung tahu, oh kalau di header begitu, oh kalau di footer kayak gini. Dalam kenyataannya tidak ada dimanapun orang membuat halaman, header dan footer ada nomor halaman. Ya, jadi di Microsoft Word juga demikian, nggak bisa di headernya halaman A, di sininya pakai angka 1, nggak bisa. Ngerti ya? Oke Pak, makasih. Ada lagi?